Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang astronomi tahun 2022. Kita lanjut ke nomor 28 tentang panjang bayangan. Kita akan mengukur panjang bayangan Monumen Nasional atau Monas pada tengah hari, matahari di meridian, di beberapa waktu khusus, yaitu saat matahari di titik musim semi, 21 Maret dan 22 September, terus titik balik utara di 21 Juni, di titik balik selatan 21 Desember, dan saat tepat di zenithnya Monas 12 April. Diketahui lintang Monas adalah minus 6,175 derajat. Lintang selatan ya maksudnya ya, minus ini ya. Urutan panjang bayangan Monas sesuai waktu adalah berapa? Oke, ini udah banyak banget yang request soal ini ya. Sip, kita telaah dulu tentang gerak semu tahunan matahari. Nah, seperti kita ketahui bahwa posisinya bumi dalam mengelilingi matahari itu tidak tegak ya, tapi agak miring seperti ini. Artinya ada momen di mana posisinya bumi itu condong bagian utara ke arah matahari. Bagian selatannya berarti condong menjauhi matahari, kayak gini misalnya. Tapi di momen lain sebaliknya, ada saat di mana yang condong ke arah matahari adalah bagian selatan misalnya, kayak gini. Nah, inilah penyebab adanya musim di bumi, karena tingkat kemiringan ini. Terutama musim itu kerasa bagi wilayah subtropis ya, lintang yang lebih tinggi atau lebih rendah, dekat kutub lah. Kerasa banget. Kalau di kita di Khatulistiwa sih, ya nggak terlalu kerasa sih. Nah, kalau kita lihat posisinya dari sudut pandangnya bumi saja, maka kita melihat seolah-olah matahari itu bergerak secara semu seperti ini. Geraknya semu ya, nggak beneran kayak gini. Tapi kalau kita lihat posisi matahari dilihat dari bumi aja, itu seolah-olah kadang lebih ke utara seperti ini di bulan sekitaran Juni. Terus pas di Khatulistiwa yang tadi titik musim semi tadi di September 22, kadang lebih ke selatan, puncaknya ada di Desember. Terus balik lagi siklus seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih spesifik ke soal misalnya. Kita lihat dari posisinya Monas tadi ya, yang kita lihat panjang bayangannya. Monas kan ada di sekitaran 6 derajat kayak gini. Lokasinya kayak gini. Oh iya, kalau lebih ke selatan maka posisi kecondongan matahari akan lebih ekstrim seperti ini. Lebih ke utara maka dia akan ke arah sebaliknya. Kalau di Khatulistiwa dia akan ke tengah-tengah gini posisi birunya itu. Tapi kalau kita posisikan ke Monas sekitaran 6 tadi ya. Oke. Sekitaran ini. Nah, apa yang terjadi pada matahari di Monas saat jam 12 siang? Tengah hari gitu ya. Kita lihat panjang bayangannya seperti apa. Ini saya step by day aja, terus kita cek animasinya. Nah, seperti yang kita lihat dari simulasi tadi, posisi matahari itu kadang ke arah utara sebelah atas, kadang ke sebelah selatan sesuai dengan pergerakan semu matahari tadi. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah panjang yang dihasilkan di tanggal-tanggal tertentu itu tadi. Misal kalau pas lagi tepat di atasnya Monas, tepat di atas kepala kita, namanya adalah zenith, titik di mana tepat berada di atas kepala, maka tidak ada bayangan yang dihasilkan. Oke, terus saat dia lebih ke utara, maka bayangan akan lebih ke selatan. Semakin jauh ke utara, maka dia akan lebih panjang lagi ke selatannya. Oke, terus ini balik lagi tidak ada bayangan, dan saat kembali ke selatan, maka bayangannya akan menuju ke arah utara. Tentu dengan model perspektif yang seperti ini ya. Nah, kayak gini. Semoga bisa ini menggambarkan situasinya gitu ya. Terus kita kembali aja ke soal, kita ambil esensinya.
Nah, kita cek yang paling gampang dulu aja saat tepat di zenithnya Monas. Oh iya, by the way ini ada salah ya. 12 April itu bukan di zenithnya Monas, tapi kisaran 9-an Oktober dan juga di kisaran 3-an Maret. Sekitaran itu matahari tepat berada di atasnya Monas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saat matahari tepat berada di atas kepala kita, maka bayangannya nggak ada. Panjang bayangannya ya jadinya efektifnya adalah 0. Maka kita tinggal cari yang bagian akhir ini yang 0. Berarti pilihan A itu nggak mungkin, pilihan D itu nggak mungkin. Ini pas di zenith bener, panjang bayangannya adalah 0. Gitu ya. So kita buang dua pilihan tadi. Terus kita analisis lagi secara posisi. Nah, misal ini adalah posisi lintangnya tadi, di mana Monas berada di minus 6,175, kisaran sini. Satu garis ini melambangkan 5 derajat, so 0, min 5, min 10, min 15, 20, dan seterusnya. Ke kiri berarti ke arah utara, 0, 5, 10, dan seterusnya. Oke. Soal ini sebetulnya bisa kita selesaikan tanpa kita hitung. Tapi kita harus bisa memvisualisasikannya. Oke. Kita mulai dari titik musim semi. Saat musim semi, matahari tepat berada di atas khatulistiwa seperti ini. Maka bayangan yang dihasilkan seolah-olah seperti ini. Ilustrasinya seperti ini ya. Oke. Terus saat titik balik utara, matahari itu berada di sekitar 23,5 derajat ke arah utara, ke arah yang positif seperti ini. Maka bayangan yang dibentuk dengan Monas akan jadi seperti ini. Nah, dari ilustrasi ini teman-teman tentu sudah bisa menebak bahwa saat matahari di titik balik utara itu, panjang bayangannya Monas lebih besar, lebih panjang daripada saat di titik musim semi mataharinya. Oke. Terus kalau di titik balik selatan, maka matahari berada di titik minus 23,5 derajat. Bayangannya akan jadi seperti ini. Tentu tidak sepanjang yang saat di titik balik utara tadi, karena tingkat kecondongannya tadi ya. Dan terakhir saat di zenith, berarti saat tepat berada di lintangnya Monas, yaitu minus 6,175, maka bayangannya tidak ada, karena tepat di bawahnya Monas, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini saja, maka ketahuan bahwa yang paling panjang itu adalah di titik yang ini. Oke. Maka kita cek yang kedua ini, cari yang paling panjang. So the answer is B. That's all. Gitu ya. Nah, beginilah powerfulnya imajinasi kita atau kemampuan kita memvisualisasikan kondisi kejadian, suatu kejadian lah ibaratnya. Tapi kalau kita mau hitung, boleh kita bahas. Kita ambil satu-satu ya. Saat di titik musim semi model seperti ini, maka kita ambil segitiga yang ini, yang di Monasnya. Saya gambarin ulang deh. Misal gambarnya akan jadi seperti ini. Ini Monasnya. Ini sudut yang dibentuk oleh mataharinya. Ini ketinggian Monasnya. Panjang bayangannya adalah X yang pengen kita cari. Nah, sudut theta ini adalah sudut yang dibentuk antara selisih dari posisinya matahari sama posisinya si Monas. Nah, mataharinya kan di 0, Monasnya ada di 6,175, maka tetanya ini adalah 6,175 derajat. Nah, karena udah tahu seperti ini, maka kita bisa pakai aturan tangan. Bahwa tan theta itu adalah depan bagi samping ya, depannya adalah X, sampingnya adalah H. Kalau kita mau cari X berarti ini adalah H kali tan theta. H-nya adalah ketinggian Monas, diketahui di sini 132. Kita kalikan aja dengan tangan 6,175 derajat. Udah tinggal dipencet kalkulatornya, nanti dapatnya adalah 14,28 meter. Nah, cocok. Oke. Terus kalau kita beralih ke titik balik utara, nih yang paling panjang tadi.
kita coba gambarin situasinya. Segitiganya yang kita ambil adalah segitiga yang ini ya. Set. Duh, jelek sekali gambarnya. Nggak apa-apa. Yang ini saya perbesar dikit. Nah, agak panjang gini. X adalah panjang bayangan dan H adalah tinggi monasnya. Kita cari sudutnya dulu. Theta tadi ingat selisih antara posisinya matahari dengan posisinya Monas. Nah, posisinya matahari kan berada di 23,5 derajat. Posisi Monas ada di minus 6,175. Maka ini nanti sudutnya adalah 29,675 derajat. Terus kalau kita hitung pakai tangan tadi sama tan theta sama dengan X per H. Kalau mau cari X berarti H kali tan theta. Tingginya adalah 132, sudutnya adalah 29,675. Udah, selesaikan dengan kalkulator aja, dapatnya adalah 75,215 meter. Nah, bener juga. Berikutnya, saat di titik balik selatan. Segitiganya adalah yang ini. Set. Saya gambarin ulang deh. Ini X, ini H-nya, ini tetanya. Nah, tetanya berarti tadi selisih antara matahari dengan posisi Monasnya. Matahari saat itu ada di minus 23,5 derajat. Sedangkan Monas ada di minus 6,175. Ini nanti dapat tetanya adalah 17,325 derajat. Oh ya, kita ambil positifnya aja ya. Kita ambil nilai positifnya aja. Terus seperti tadi, tan theta sama dengan X per H. Kalau mau X berarti tinggal H kali tan theta. 132 dikali tangan 17,325. Pencet. Nanti dapatnya adalah 41,176 meter. Set, bener juga. Untuk yang zenit nggak usah dihitung, karena 0. Udah, gitu ternyata. Nah, sekali lagi, kemampuan kita dalam memvisualisasikan suatu kejadian akan sangat bermanfaat untuk kita mempertajam analisis kita. Nah, kayak soal ini, nggak perlu kita hitung, sebetulnya udah kita dapetin jawabannya kalau kita bisa memvisualisasikan kondisinya seperti apa. Tapi tentu bisa memvisualisasikan ini punya requirement-nya. Harus tahu sistemnya tadi ya, gerak semu tahunannya matahari itu seperti apa, efeknya bakal jadi seperti apa. Ya. Berarti dari analisis tadi, the answer is B. Oke? Soal yang seperti ini masuk kategori mekanika benda langit. Boleh cek aja playlistnya, banyak sekali soal yang terkait dengan ini. Tapi kayaknya untuk yang hitung bayangan baru ini deh munculnya. Agak jarang yang hitung bayangan. Tapi menarik, konsepnya standarnya cuma pakai tangan sebetulnya. Tapi harus tahu posisi-posisi tadi ya. Yang masih bingung boleh langsung tanyain aja. Karena udah banyak yang request soal ini kemarin ya. Terus yang mau dukung Udaniko boleh melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.